Karena nilai kita yang sesungguhnya adalah di saat kematian kita datang. Siapa kamu? Siapa kamu? Kelihatannya jawaban itu adalah di saat kamu mati. Jadi kalau kamu nanya sama diri kamu, saya nih sebenarnya siapa ya? Nilai saya nih kayak gimana ya? Sebenarnya siapakah saya? Orang yang dirahmatikah? Orang yang dimurkakah? Sebenarnya siapa nih saya ini? Umat Nabi Muhammad yang dirindukankah? Atau umat Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad telah berpalingkah? Kamu nggak tahu jawaban itu sampai datang ajal menjemputmu. Kamu akan tahu jawaban siapa kamu ketika datang ajal menjemputmu. Bahkan yang kayak Fir'aun udah dimuliakan kayak begitu di bumi, saat kematiannya Allah bilang seperti itu. Tapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad, orang-orang yang biasa-biasa gitu kan, orang-orang yang biasa-biasa, ada banyak tuh. Orang-orang biasa-biasa tapi saat kematiannya luar biasa. Kenapa mereka begitu? Karena mereka menjalin hubungan yang indah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, antara mereka dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waktu umi saya meninggal, kami ada beberapa diskusi tentang umi dimakamkan di mana gitu. Kami pengen juga umi dimakamkan di pesantren kami karena memang umi sering ada di situ. Jadi kita sempat cari-cari di lahan pesantren tuh mana yang kira-kiranya enak gitu untuk jadi makamnya umi. Tapi habis itu ada salah satu orang soleh datang kepada kami, kemudian bilang bahwa beliau saat sedang berziarah di makamnya Njid Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, dia ketiduran, kemudian dia bermimpi Habib yang diziarahin, dan itu satu zaman sama Habib Ali Habsyi, dari Sewun juga beliau datang ke Indramayu dan berdakwah di sana. Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, kalau teman-teman ke Indramayu silahkan berziarah ke sana. Kami pihak keluarga sangat-sangat meyakini bahwa beliau adalah salah satu dari waliullah yang sangat dicinta Allah Subhanahu wa taala, karena tiap kali kami berdoa di sana selalu saja doanya menjadi doa yang mustajab gitu. Silahkan datang ke sana. Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf. Saudariku sekalian saya muliakan, ada seorang soleh ziarah ke sana di hari kematian umi, kemudian bermimpi lagi ziarah tuh tiduran, ngimpinya Njid lagi gali-gali tanah. Jadi Habib Muhammad lagi gali-gali tanah, terus ditanyain, buat apaan Habib? Habib gali tanah buat apa? Dia bilang nungguin cucu saya dikubur di sini. Orang-orang soleh, orang-orang soleha. Pandangan para kasih-kasih Allah tertuju pada mereka. Orang-orang soleh, orang-orang soleha. Bisa jadi kayak enggak sebegitu diketahui orang. Waktu hidup di dunia orang lihatnya kayak biasa-biasa aja. Kamu mungkin akan ada di dekat dia dan enggak tertarik juga buat salaman. Lebih tertarik buat pengen salaman sama saya. Padahal dia ada di sampingmu mungkin. Orang-orang yang seperti ini teman-teman sekalian punya hubungan sangat erat dengan Allah. Kamu nggak tahu malam-malamnya, tahajud-tahajudnya, doa-doanya, solawat-solawatnya. Kita nggak tahu kadang-kadang orang-orang yang soleh-solehah nih ada di sekitar kita gitu kan, yang saat beliau hidup tuh yang di alam barzah udah nunggu-nungguin gitu, kapan dia datang, kapan dia datang, kapan dia datang. Orang-orang mulia yang sudah meninggal dunia menanti-nantikan kehadirannya. Bahkan dulu Faqihul Muqaddam, para ulama-ulama di Tarim bilang, orang kalau cinta sama beliau banyak banget yang di saat sakaratul mautnya dihadiri sama Faqihul Muqaddam. Apalagi yang kayak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada banyak pecinta-pecinta Nabi yang saat kematiannya dihadiri sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut saya sih itu udah lebih dari cukup. Kalau saat kematian kita dihadiri sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tuh nggak takut apa-apaan. Nggak takut apa-apaan kalau ada orang meninggal dunia di dalam alam kuburnya atau saat meninggal dunianya, saat sakaratul mautnya ditungguin menabi. Kelar itu kan. Beres semuanya itu, udah lancar semuanya itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi memang begitu. Nilai kita kelihatan di saat sakaratul maut kita tiba. Hamba-hamba Allah yang soleh-soleha banyak banget yang kayak begitu. Saat sakaratul mautnya indahnya luar biasa. Ada seorang perempuan lagi sakaratul maut, ditalkin orang, diingetin orang, Bu, sebut Allah, Allah, Allah. Si ibu tersebut noleh, terus dia bilang kayak begini nih, Nak, kamu jangan lagi ingatkan satu nama yang aku mati karena merindukannya. Jangan lagi kamu ingatkan kepada saya satu nama yang bahkan saya mati ini karena nggak tahan rindu kepadanya. Gimana itu? Ada orang soleh yang lainnya, dibilang Allah, Allah, Allah. Dia bilang maaf ya, saya lagi dikiran yang lain. Jadi lagi baca dikirannya tuh bukan ya Allah gitu, tapi ada dikiran yang lain kayak ya Hafid, ya Latif atau apa gitu. Ada lagi seperti yang sejarah yang kita tahu ya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu orang hidupnya mal'an bil khairat, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi bersama dengan itu semua, beliau tuh yang nulis ya Rabbana a'tarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Allah, saya ngaku nih selama ini sembrono ya Allah, jadi hambamu nih nggak benar. Ala ladha ashrafna, deket-deketin api neraka mulu nih saya nih ya Allah, tepi jurang mulu nih saya ngerjainnya. Ya Rabbana aktarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Tuh katanya beliau. Di atasnya tuh ada lagi tuh. Ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhil idham ram.